Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sekarang kita udah sampai di rumah Kang Coga, yang ini sebetulnya salah satu perumahan yang ada di Kota Serang. Cuma memang beliau ini mencoba melakukan apa namanya ya, makeover untuk rumahnya. Jadi awalnya perumahan ini rumah biasa. Nanti teman-teman bisa lihat area sini. Nah, seperti ini bentuknya teman-teman. Ya, dalam video kali ini sebetulnya nanti kita akan lihat bagaimana sih sebetulnya Kang Coga memakeover ya kan rumahnya. Nanti kita lihat dulu. Sebetulnya kemarin lagi azan, orangnya ada di dalam atau enggak ya? Kita lihat dulu di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, Bapak Coga. Nah, ini teman-teman. Iya. Assalamualaikum. Salim dulu. Dalam lama ini nggak ketemu. Nggak apa-apa. Wah, ini teman-teman langsung disebutkan dengan SMS terakhir. SMS terakhir ini buku karyanya Kang Coga. Wih, luar biasa sekali Kang Coga. Mantap banget kan? Ini ruang-ruang yang kreator tuh gini nih jadinya tuh. Nggak kayak sofa, belum ada modal. Waduh, luar biasa sekali Kang. Ini buku banyak banget kan? Yang dipakai di body Banyak lagi? Ada di dalam. Enak ya sih. Ya udah, saya boleh ya nanti di sini ngobrol-ngobrol bentar. Ya, sapa dulu dong teman-teman. Ya. Nggak ada di sana sih sebetulnya. Waalaikumsalam. She's in for another sin. Sexy walk, attractive talk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya sudah berada di rumah Kang Coga tentunya, ya kan? Kang Coga mau pakai topi apa tutup begitu? Boleh kata. Ciri khas nih Pak. Ciri khas sebetulnya, ciri khas sebetulnya. Jadi nanti teman-teman tinggal kunjungin siapa sih Kang Coga itu. Kang Coga itu Instagramnya apa Kang? Setiawan Coga. Setiawan Coga. Nah, di situ ada design in juga ya, punya Kang Coga juga gitu. Jadi teman-teman nanti bisa lihat profilnya seperti apa sih Kang Coga itu gitu kan. Gitu. Nah, teman-teman di video ini sebetulnya kita cuma pengen ngonten sedikit bertanya-tanya ya kan sama Kang Coga gitu. Karena beliau ini sebetulnya sudah beli rumah subsidi ya, Kak? Ya, apa gimana? subsidi, Pak. Subsidi ya. Rumah subsidi, dan kebetulan kita Kang ngontennya perumahan yang subsidi juga. Oh, oke. Temanya beberapa video ini kita yang rumah subsidi. Kalaupun ada yang enggak gitu. Tapi barangkali di sini Kang Coga bisa sharing gitu tuh. Oh, siap. Gimana sih sebetulnya mengubah atau memakeover gitu kan rumah subsidi supaya terlihat kayak Kang Coga gini. Ini luar biasa banget Kang. Saya pertama masuk aja udah kesannya, wah nih orang seniman gitu. Tapi bukan cuma seniman, antara apa ya, nuansa pengetahuan, keilmuan, kemudian apa sih namanya, teknologi dan semacamnya itu kayaknya ada di satu paket di Kang Coga gitu sebetulnya. Jadi kita pengen tanya dulu nih sebetulnya sama Kang Coga, gimana sih awal ketika beli rumah subsidi gitu di sini gitu. Oke, ini langsung ya. Langsung aja ke perumahannya gitu ya. Buat teman-teman. Kalau ngomongin rumah ini tuh banyak ceritanya, panjang Pak. Ya. Mulai dari insecure tadinya, dari yang apa, mengenali diri, itu panjang banget ceritanya ke belakang. Jadi saya beli ini kan di usia saya 29 tahun. Di usia 29 tahun. 29 tahun. Sementara di tahun-tahun sebelumnya teman-teman saya tuh udah punya rumah yang cluster segala macam. Saya nggak punya apa-apa nih gitu kan. Jadi sejarahnya tuh ada dari insecurity tadinya. Dari gue kok gagal, gue kok kalah sama teman-teman. Akhirnya udah berani lah. Ya. Waktu itu kan juga pertanyaan kapan beli rumah, kapan nikah, umur 29 juga. Berat sih, masa-masa berat. Ya benar. Udah mendekati 30 itu. Karena belinya subsidi ya. Yang pertama dari budget ya. Budget Karena di zaman itu di 2000, saya beli ini 2018. Oh, 2018 itu ya gajinya baru sanggup untuk beli rumah subsidi. Akhirnya ya pelan-pelan ternyata juga bisa kok di bahasa sofa tadi di makeover ya. Di makeover. Senyaman sesuai dengan standar saya. Jadi bukan standarnya rumah selebgram atau iya benar. Di Instagram tuh kan betul. mengacu ke sana kita jadi insecure Pak. Betul. Akhirnya udah dengan peralatan seadanya, dengan ini rata-rata homemade, bikinan sendiri, ini kontak teman-teman, rak buku, pintu ini, jendela segala macam juga mencoba untuk memberdayakan panglong-panglong lokal. Tapi emang bagus Kang itu. Bagus banget. Artinya itu bisa jadi inspirasi teman-teman. Ya, betul ya. Ketika memang kita punya budget, katakanlah kayak dari awal kan,
kita budgetnya di Motorbit, ya udah jangan Iya, pengennya paksain ya. Kawasaki Ninja istilahnya gitu. Bahaya nanti di tahun kedua nggak mampu bayar disita bahaya kan. Betul betul kan. Kang Jaga, kayaknya sambil enak nih. Oh iya dong, diminum. Tapi Oh iya benar. ini nggak sponsor ya, teh pucuk. Tolong. Ini teh pucuk ini sebenarnya teman-teman salah satu minuman favorit saya di 2000 di 2017 18-an. Kang. Iya. 18-19-an lah. Itu saya suka banget minum teh pucuk daripada yang lain. Ini bukan promosi ya, tapi emang kalaupun dianggap promosi terserah. Ini saya emang pribadi. beda sih. Dia emang beda kan. Apapun makanannya yang itu ya, tapi Itu yang sebelah. yang sebelah. Tapi nggak tahu kalau makan Indomie atau apapun pakai teh pucuk itu lengkap aja nggak sih Pak? Iya betul kan. Kayak kita bikin es teh manis sendiri gitu tuh. Enak banget sumpah. Ini sambil ini boleh nggak sih? Hmm. Nggak apa-apa ya? Di teman-teman channel Oh iya, Jazz benar. Nova. Aman kan? Aman. Kita sambil ngerokok teman-teman supaya suasananya cair. Bukan cair sih sebetulnya. Santai. Supaya santai aja gitu kan. Malah saya nggak tahu kalau beliau ini ngerokok. Saya sempat taruh ini dulu nih, dikantongin dulu nggak saya keluarin. Beliau ngeluarin rokok, oh ya udah. Udah lama dari kita kenal lu tahun berapa Pak? Kita di 2000 12, 13, 14. enggak ya? 2000 Kamu masih di Jawara? iya 2016-an. Nggak mungkin. Iya Kang. Saya di waktu itu kebetulan kenal Sofani di bm.co. Hmm. Wawancara kunjungan lah ke kantor BM. Oh iya waktu Nah, itu. itu 2016 kan? Itu di 2014-15. Ih, 14-16 lah. 15-16. Nah, Karena awalnya saya kan ke BM juga dari ada salah satu dosen juga gitu yang sono itu. Kemudian saya dekat dengan Kang Hilal juga itu kan di 2015-2016-an kalau nggak salah. dia udah cukup lama nggak ketemu Sofa. Tahu-tahu ngeluarin buku, tahu-tahu punya YouTube channel yang yang belum ada ininya. jadi rujukan saya. Enggak lah. Luar Ya, biasa. enggak, luar biasa. Jadi teman-teman balik lagi ke yang tadi Oke. nih, balik lagi ke yang tadi. Jangan maksain lah gitu, jangan maksain ketika teman-teman punya budgetnya minimalnya disubsidi, yaitu nggak apa-apa. Keep di situ dulu gitu. Keep di situ dulu, siapa tahu kita nggak tahu nih besokannya ada rezeki, tahun depannya ada rezeki lebih. Kan rumah itu investasi Kang ya. sebetulnya. Bisa dijual kok. Teman-teman bisa jual ketika teman-teman udah ambil rumah subsidi, bisa dijual lagi. Tapi untuk sementara waktu ya kan, kita jangan terlalu menuntut ya istilahnya. Kita untuk sesuai dengan standar Nah, itu. rumah yang layak itu kayak gini gitu ya. Ah, ya betul. Bisa sama. Betul. Jadi sambil menunggu momen terbaik dari teman-teman untuk istilahnya katakanlah sukses itu gitu tuh. Ya nggak masalah. Ini rumah subsidi itu bukan rumah yang istilahnya murahan gitu kan. Ya gitu kan ya. Rumah subsidi itu sebetulnya justru bisa dibilang mahal karena tempatnya udah strategis, tempatnya udah ya kayak di video-video saya sebelumnya gitu kan ya. Itu saya juga sempat bahas itu artinya rumah subsidi ketika teman-teman sudah ambil ini loh contohnya gitu kan rumah Kang Coga. Ngomong-ngomong rumah Kang Coga, Ada Instagramnya. ada Instagramnya ya rumah Coga ya. Nah teman-teman bisa kunjungin tuh rumah Coga itu. Iya bener, saya lihat itu terus kemudian beliau juga kalau nggak salah ada historical ya tentang rumah itu tadi ya. Dari bentuk awalnya yang nggak ada apa-apa, gersang, ini nanjak segala macam. Pokoknya nggak ya kalau pertama kali lihat nggak mau beli gitu. Iya betul. Dipasang kanopi, pasang segala macam yang sesuai dengan kebutuhan saya sebagai pekerja freelancer. Karena saya kerja 24 jam di rumah, Pak. Jadi kalau nggak nyaman, produktivitas juga terganggu kan. Betul. Ini sih udah keren banget teman-teman, udah keren banget. Keren artinya kerennya itu gimana ya? Saya nggak pernah ngebayangin kalau rumah subsidi jadinya begini. Iya Kang, serius. Saya nggak ngebayangin gitu. Kalaupun misalkan nanti teman-teman ada referensi lain, ya itulah contohnya gitu ya Kang ya. Itulah contohnya. Jadi teman-teman jangan insecure tadi itu ketika ngambil rumah subsidi. Gitu. Terus Kang Coga kira-kira apa lagi nih yang bisa memotivasi atau mungkin melanjutkan historical yang dulu gitu kayak gimana lagi? Ya itu 2028. Saya akad itu 2018 November. 3 tahun keempat. Emang nggak boleh diapa-apain dulu kan, kalau kan ada perjanjian, ada syarat-syarat yang
harus dipenuhi ketika kita beli rumah subsidi itu nggak boleh fasad depan nggak boleh diubah. Fasad depan nggak boleh diubah. Nggak boleh diubah. Jadi emang harus memutar otak dengan lahan yang minimalis, Iya. dengan struktur bangunan yang seperti ini, dibikin sesuai dengan di-adjust sesuai dengan kebutuhan kita. Iya, betul. Akhirnya betul. di depan ini, karena saya sehari juga konten kreator kan, Iya, kreator kerja di butuh ruangan yang kondusif. Akhirnya ini dari halaman. Di bawah ini septic tank. Berarti ini halaman tadinya. Halaman ini septic tank. Ini kan cuma 2,5 meter ya. Di Segini. kepala saya itu tadi saya pengen rumah yang ada pohon di depannya, ada ikan, ada Penulis itu udah pasti tuh kayak gitu tuh, bisa nyantai ngopi ngerokok sambil nulis sambil ngayal. kalau nggak ada gitu kita nggak ada trigger untuk inspirasinya kan, Betul. ide-idenya nggak ada. Betul. Saya betul. pengen ada ruangan kerja itu ada mini library-nya, ada pustaka Oh. mini. Iya, betul. Saya bikin ada kalau ada rak buku di sini mau di mana duduk kan, kalau ada Iya, teman juga betul, yang mikir, akhirnya oh ya udah berarti raknya harus pakai konsep minimalis, digantung. Oh. Jadilah rak buku ini Yang begini ya? kan. Jadi ada tetap ada space di bawah sini kalau ada teman-teman mau nginap atau sambil baca gogoleran ya. Iya, gogoleran. Enggak. Terus lemari mana ya? Ini saya custom di bawahnya tempat tools. Kalau- Ini banyak ide gitu lah. Ya, terus wardrobe. Ini order juga ke temen. Karena kalau beli jadi ke toko kan ukuran udah fix tuh. Iya. Saya nggak bisa apa-apain lagi. Ya udah, saya cari di marketplace mana yang bisa bikin custom kayak gini. Ini panglong. Custom ini juga pintu Doraemon ini juga konsepnya Jepang. Konsepnya Jepang tuh. Kalau lagi pengen lihat pengen luas ya dibuka, Iya. pengen ada udara masuk dibuka. Ini konsepnya jadul, retro. Nah, yang saya bilang tadi semuanya ada di sini teman-teman, ya kan? Dari yang modern sampai yang klasik juga ada di sini. Oh ini industrial. Industrial. Keren. Sejauh ini ya lumayan comfort, nyaman, belum ingin mengubah. Nggak tahu ke depan nanti kalau udah 5 tahun, kalau udah boleh saya pengen di atas sih, maksimalkan ruang yang di atas. Kalau ke samping kan udah punya tangga ya, Oh iya, depan udah nggak ada. paling naik ya. Ke atas kita nikmati. Tapi itu udah 5 tahun dulu. Oh, perjanjiannya 5 tahun baru boleh Baru boleh. diubah ya pas. Kalau nggak ya mungkin subsidi dicabut kan, lumayan kan 40 juta. Untuk cabut subsidi. Dicabut nanti ini kan kalau subsidi ini kan flat, cicilan per bulannya itu udah Iya. Segitu gitu selama aja. 10 tahun itu udah ketahuan tuh. Nah kalau nanti nggak subsidi lagi ya artinya ini ikutin suku bunga. Kalau suku bunga naik dia juga naik gitu. Nah itu kalau nggak siap kayak gitu ya jangan macam-macam dulu lah. Ya, betul. Kona'ah ya kalau kita di agama Islam tuh. She's in for another sin. Sexy walk of Pucuk. Dan juga barangkali dari teman-teman ada pertanyaan juga ini terkait pengelolaan lagi ya yang tadi. Gimana caranya kalau misalkan taruhlah kita ambil rata-rata orang ini gajinya UMR. Nah, pengelolaan gaji UMR kan beda-beda ya. Artinya di Kota Serang kan sekian, di bawah 4 lah gitu ya. Di Pandeglang di bawah 3 gitu. Kemudian ya kalau di Cilegon kabupaten sih rada gede kan di atas 4 gitu. Nah itu pengelolaannya dari situ gimana kira-kira? Biar bisa beli rumah ya. Minimalnya bisa nyicil rumahnya. Oh iya, iya benar. Ini juga kegalauan saya nih. Kenapa akhirnya di 2018 itu saya akhirnya oke, ambil dulu rumah. Tadi kan masih pakai konsep percaya ya dengan wah nanti pasti ada jalannya, teman-teman sharing sama teman-teman. Akhirnya nggak dulu, saya belum sanggup. Waktu itu gaji saya 4,2 di 2018 itu saya masih karyawan zaman itu Pak. Saya sandwich generation. Saya punya adik 2 ini kuliah. Harus bantu ibu juga. Ibu saya juga jadi keluarga saya itu broken home. Jadi harus tetap Sama kan? oh, oke. Anak-anak broken home. Tapi broken home bukan berarti broken heart. Iya, bukan berarti broken family. Broken home boleh.
saya tetap harus mengirim ke ibu kan, dan sampai hari ini pun gitu. Jadi saya bisa saving 1 bulan itu paling ya maksimal di 500.000. Ya, betul. 500.000. Belum lagi itu juga saya harus mengorbankan ya di usia-usia segitu kan orang-orang nongkrong kafe apa sekali nongkrong 300.000. Kapan lagi akhirnya gaji pertama saya kerja itu 800.000, waktu saya ketemu kamu itu 800.000 Pak, 2015 16-an. saya lulus proyek kan di 2014. 800 jadi 1,2, 1,5, 1,8, 2,1 ada lah. Hari potong kantin gitu. Oh nah. Lalu terakhir itu 4,2 kan. Oh udah, berarti udah bisa nih. Lalu saya juga ada rencana buat nikah kan. Dan saya nggak mau tinggal di rumah tua apa. Tinggal di Padang itu kayaknya belum bisa Kang Joga aslinya mana nih? Saya Padang. Minang Padang. Orang Minang. Kampung banget lagi. Itu 125 kilo dari kota Padang, bayangin. Itu kayak kamu ke selatan kan. Iya. Bayar. Sampai hari ini sinyal internet nggak ada di kamu. Ya. Di rumah saya tapi rumah tetangga nggak tahu ya. Makanya jarang pulang. Nah, jadi tumbuh dan bekerja di Banten gitu. Gimana tadi? Oh ya, ngelola gajinya gimana gitu ya. Nah, saya belajar Pak. Kalau gini terus saya nggak bisa mencapai goals. Nah, jadi kebetulan di zaman kuliah itu kan saya juga kuliah pakai kebetulan bukan dana dari orang tua, emang sambil kerja kan. Zaman ketemu kamu itu saya semua dikerjain main film pendek, ya, ikut model artikel, nulis cerpen, semuanya saya hajar kan, jadi wartawan, kerja di pabrik, semua saya coba. Tapi ternyata nggak menemukan. Dulu itu saya menyesal, buang-buang waktu. Tapi hari ini ternyata hal-hal kecil yang saya lakukan di masa lalu itu berakumulasi menjadikan diri saya yang sekarang gitu. Iya. Saya jadi tahu tentang jurnalistik, padahal teknik industri. Saya tahu ergonomis untuk mendesain, ini kan ilmu-ilmu teknik industri saya tahu, analisis biaya saya jadi ngerti gitu. Nah, dari situ saya belajar, gimana ya caranya biar saya bisa punya rumah dengan gaji segitu. Nah, saya mulai tuh belajar bagaimana mengelola keuangan, manajemen keuangan. Nah, ternyata selama bertahun-tahun saya nggak ada yang salah mungkin di versi saya, mungkin versi orang mungkin bisa benar, tapi di versi saya di zaman itu dengan kondisi saya di waktu itu, dengan kondisi gaji yang seperti itu, ada yang salah dengan cara saya mengelola uang. Nah, saya mungkin sering nggak nyatet uang masuk uang keluar, jadi nggak tahu kalau tiba-tiba kan gaji tanggal 25, tanggal 20 saya ada kasbon. Nah, uang saya kemana di trade nggak ketahuan. Jadi dulu itu saya bikin di Excel. Jadi ada uang masuk, uang keluar, apa aja nanti ketahuan tuh tanggal segini uang saya tanggal segini. Berarti kalau udah mendekati limit saya harus rem. Saya kencengin ikat pinggang. Jangan, pokoknya harus. Terus di zaman-zaman itu saya juga nabung di akhir. Hasil sisa dari kebutuhan hidup baru saya tabung. Oh, sisanya yang ditabung. Sisa saya tabung. Padahal yang konsep yang hari ini saya terapkan adalah sisihkan, jangan sisakan. Kayak misalnya 4 juta tuh, 4.500.000 itu dibagi 3. Ada 3 pos pengeluaran, namanya living, saving, playing. Nah, kalau dulu itu saya living dulu, saya bayarin tagihan, kasih ke adik, ke orang tua segala macam. Lalu saya nonton, saya beli baju, beli gadget segala macam. Lalu ujung-ujung saya baru tabung. Jadi nggak konsisten lah, bulan ini kadang-kadang cukup, bulan depan enggak gitu. Nah, saya balik tuh, begitu saya gajian, bayar dulu diri saya, baru bayar orang lain. Ya, kalau di konsep agama mungkin bayar Tuhan dulu, yang ada yang kalau penghasilan udah nyampe zakat ya bayar zakatnya. Ya, sedekahnya itu 2,5% kan. Jadi kita genapkan aja, kan 1 kali gaji itu kan 100% ya. Nah, itu 20% itu mati investasi. 20% dari penghasilan kita. Dari total income kita di bulan itu. Nah, itu kalau teman-teman yang kerjanya gajian ya, beda lagi nanti dengan tapi formulanya sama, 20% setiap Anda tuh masukkan, sisihkan langsung, masukin ke aset investasi, apapun bentuknya. Tergantung dengan profil risiko teman-teman, mau reksadana, mau emas, mau saham, mau kripto. Kalau misalkan ditaruh di bank itu tetap bisa ditarik sih soalnya. Bisa. Nah, itu mau dibahas juga boleh nanti, apa kekurangannya menabung dan berinvestasi. Oh iya. Boleh. Lalu 20%, kita masih ada punya 80%. 80%. Nah, dari
50%-nya living. 50%-nya. 50%-nya. Taruhlah 1.500.000 berarti udah buat makan tuh, buat hidup tuh. Nggak mungkin sejuta kan, 4 juta gaji kita tuh. Berarti 50% itu buat bayar kontrakan kalau masih kontrak. Ya. Buat dapur, minyak, beras, listrik, air, transportasi, pulsa, data internet. Betul. Udah. Nah, kita harus ukur juga sebenarnya kebutuhan hidup saya satu bulan itu apa sih? Rata-rata orang tuh kena namanya inflasi gaya hidup, Pak. Naik gaji, pengeluaran naik juga. Harusnya gajinya dari 4 juta jadi 5 juta, harusnya nabungnya banyak dong. Iya, betul. Ini kok nabung tetap malah nabungnya malah nggak ada, tapi uang tetap habis. Tetap habis. Tetap habis. Salahnya di situ karena dia nggak punya namanya budgeting, nggak punya catatan pengeluarannya per bulan itu berapa sih sebenarnya. Nah, udah di breakdown tuh terus boleh ternyata saya harus ngeluarin uang 2 juta misalkan kalau kan masih bujangan ya, 2 juta tuh kayak kalau tinggal sama orang tua masih bisa. Nah, yang 30% lagi tuh untuk playing. Kita tuh butuh healing, kita tuh butuh hidup kita hanya bukan untuk kerja kan. Hidup kita tuh bukan hanya untuk mencari uang bekerja, kita bukan robot, kita tetap butuh kebutuhan jiwa ini kita harus tetap. Ya, makanya 20% itu buat beli tiket liburan, ke pantai, beli HP baru, beli tools buat ngevlog atau beli sesuatu yang self reward ya. Iya. Ya, kita harus menghargai diri kita yang udah bekerja 1 bulan itu, ya jangan hanya sebagai robot aja. Betul. Nah, itu konsisten setiap bulan. Ambil dulu 20% gitu. Nah, gitu juga dengan freelancer. Freelancer itu kan per project ya. Oh iya, Dan jumlahnya nggak tentu, per bulan ini bisa 10 juta, bulan depan malah nggak ada gitu. Iya. Nah, itu gimana tuh Kang? Jadi yang mereka nggak punya patokan gaji gitu. Kira-kira. Terus apa sama kayak gitu juga? Sama formulanya kayak gitu, tapi ada juga kalau yang penghasilannya masih kan nggak semua orang gajinya 4 juta atau 5 juta ya. Iya. Ada juga yang gajinya baru 2 juta, guru-guru honor itu sedih kadang-kadang ya. Ya boleh lah kalau bukan 50-30-20, boleh 70-30. Oh nggak bisa juga Kang Joga, ini saya harus puasa Senin Kamis ini kalau formulanya kayak gini. Ya pakai 80-20. Ini 80 buat hidup, 20% tetap nabung. Nabung itu harus ya. Bukan berapa banyaknya, tapi seberapa rutinnya. Nah kan konsisten, kunci dari keberhasilan menurut saya konsisten. Kamu nggak peduli kita orang kaya, orang pintar, kaya uang itu tidak berbanding lurus dengan kepintaran. Tidak berbanding lurus dengan good looking gitu. Tapi ya sederhana, semakin rutin kita menyimpannya dia akan semakin. Nah, terus tadi Bapak nanya, ini kayak berhubungan juga. Bedanya ditaruh di tabungan apa gitu. Nah, kalau ditaruh di tabungan, yang pertama kita sering gagal menabung itu karena kita nggak kuat melihat uang menumpuk di rekening. Check out gampang. Check out gampang banget sekarang. Check out gampang, tinggal scan QRIS langsung berpulang tuh saldo kan. Betul. Caranya adalah buat tabungan kita itu tidak terlihat oleh mata. Ya bisa ke tanah. Kamu masa mau beli, tiba-tiba pengen beli meja, lalu tanah kamu jual sebidang, nggak mungkin kan? Persulit diri kita untuk mencairkan itu gitu. Jadi dia tidak seliquid tabungan. Oh justru kita harus persulit ya Kang ya? Persulit diri kita. Ya saya sekarang itu nabungnya bentuknya saham dan reksadana. Dan jangan disimpan di satu kayak saya kasih kamu uang 1 juta, bawa pulang ke Anyer lalu kamu taruh di saku. Kalau saku kamu bolong, uang kamu 1 juta hilang kan? Tapi kalau 1.500.000 kamu taruh di sini, 300 kamu taruh di sini, 200 kamu taruh di sini. Kalaupun ini hilang, kamu masih punya di sini. Ya, makanya kalaupun kripto lagi hancur, kamu punya saham yang lagi naik. Saham hancur, kamu punya emas yang lagi naik. Jadi tabungan kita 20% tadi. Nah, 20% itu misalkan 100.000. Nah, 100.000 itu dibagi lagi 50, 30, 20. Kalau saya 50% saya taruh di reksadana, 30% saya taruh di saham, 20% saya taruh di emas atau di kripto. Gitu. Itu rutin tuh. Ya, berarti kan nabung masa ada saham 15.000 ada. Ada nabung bisa 10.000 bisa, reksadana tuh 10.000 minimal. Reksadana tuh. Kayaknya saya harus belajar ini. Saham itu ya kalau kita sahamnya belinya saham saya sebut merek apa ya? Gak apa-apa. Saya beli saham Indonesia itu IDX itu atau BI itu lewat aplikasi namanya Ajaib. Ajaib.
Ajak investasi. Siapa tuh WA-nya sekarang tuh? Yang itu, yang tiap hari selfie tuh? Gojali. Sekarang Lisa dia kalau misalnya Lisa Blackpink. Oh sekarang ya. Saya beli lewat Ajaib karena mudah, user friendly. Tadi saya belajar saham itu kan pusing mumet ya. Saham ini kayaknya mainannya orang-orang kaya nih, Sandiaga Uno main saham gitu. Iya betul. Terus harus ke bank bikin akun. Dulu yang saya tahu aplikasi untuk beli itu ada satu, saya nggak mau nyebut mereknya, itu minimal deposit 10 juta. Saya kapan tahun saya ngumpulin uang 10 juta untuk bikin akun saham. Ya, dengan Ajaib ini kan nggak ada minimal deposit. Terus mudah banget digunain. Sejujurnya kan setelah Kang Coga itu ada posting tentang Ajaib, sumpah saya udah download. Tapi sampai sekarang saya belum pakai karena belum ngerti gimana cara pakainya. Makanya nanti mungkin setelah ini saya bakal belajar lagi. Bakal kuliah sama Kang Coga nih tentang Ajaib. Saya Setelah Ajaib itu bisa beli kripto sekarang, bisa beli saham, bisa beli reksadana juga. Jadi ada 3 produk investasi tuh. Nah, bedanya saham itu nanti Sofa bisa belajar sendiri ya, beda saham, kripto, sama reksadana itu apa sih? Sama kayak rujak. Kalau bikin beli rujak, kalau kita ada 2 pilihan kan, kamu bisa olah sendiri kan rujak. Kamu datang ke Rau, pasar induk, kamu beli jambu sekilo, sekilo, mangga sekilo. Tapi ada potensi nggak kamu dapat? Kan belinya harus 1 kilo. 1 kilo itu artinya 1 lot kalau kita di Indonesia, 100 lembar. 100 lembar. Ada potensi busuk nggak? Dapat yang busuk, karena kita belum paham nih, kita nggak tahu buah tapi pengen rujak tiba-tiba ya langsung kita beli ke Rau, kita olah sendiri gitu. Nah karena nggak enak kan, Iya, ya, beda. biar untuk meminimalisir risiko nggak enak itu, kenapa nggak kita minta tolong aja ke tukang rujak bikinin, Bang, nggak pedes ya, Iya. tapi nggak pakai nangka ya, nggak ada rujak pakai nangka ya, nggak pakai jambu ya gitu ya. Itu namanya reksadana. Jadi kita minta tolong ke manajer investasi untuk beliin produk-produk, itu bentuknya bisa obligasi, bisa saham di situ. Ada campuran, ada reksadana pasar uang segala macam. Nah kalau saham itu resikonya itu, kalau kita nggak belajar, kita nggak pahami perusahaan yang saham kita beli ya, tiba-tiba performanya nggak bagus ya, boncos, lalu stres. Mana buat beli sahamnya sampai jual tanah, jual rumah, jual mobil itu kan bahaya. Artinya ada saham-saham yang goceng kan ada. Tapi kalau goceng kalau 100 berarti berapa? 500 ribuan. Oh minimal 1 lotnya itu 100 lembar. Kayak Goto nih, Goto itu kan sekarang 300-an ya, kurang lebih. Jadi kalau 1 lot itu 30.000. Rokok aja ini 29.000 kan. Iya. Saya berhenti, misalkan 1 hari 2 bungkus, saya tahan diri saya untuk 1 bungkus aja deh. Iya. Jadi saya punya anggaran yang 1 bungkusnya saya alokasi untuk beli 1 lot. Jadi ada teknik namanya salary, 1 lembar 1 hari. Salary 1 lembar. 1 lembar kan 300 perak, masa nggak bisa ngumpulin daripada taruh ntar double tuyul kan. Iya benar. Nah ada lagi yang wah itu kemahalan deh, kalau beli BCA itu sekarang kan 700 ribuan. Kayaknya nggak cukup, belum bisa deh. Kalau nggak ada nggak solusinya, saya pengen tetap beli saham. Anda beli saham-saham Amerika, saham-saham US itu aturannya kita nggak harus beli 1 lot, apalagi 1 lembar. Kita bisa beli pecahan kayak gini nih, kayak kita beli garam 2.000 ya. Kan garam satu bungkus itu ya ngecer beli saham Apple, saham Google itu kan 30 jutaan 1 lembar. Saham Apple itu sekitar pokoknya 100 berapa dolar. Nah kita bisa beli dengan mulai $1. $1 itu kan 15.000. Iya, bisa itu. Pakai namanya aplikasinya GoTrade Indonesia. Tapi bisa itu. Bisa. Nanti belajar. Saya harus belajar kan, sumpah. Saya sering baca-baca tentang investasi, obligasi, kayak obligasi sampai ada yang ujar hasil gitu kan. Terus saya baca kan, tapi saya bilang nggak ada gurunya percuma, bingung saya ini gitu. Konsepnya gini Pak, dulu saya juga gitu, belajar renang nih. Teori, saya kan nggak bisa nyetir ya, tapi saya teorinya tahu. Iya. Kenapa nggak pernah nyetir? Karena saya nggak pernah megang setirnya itu. Iya. Saya tahu teori renang, gaya dada, gaya apa, tapi saya tetap nggak bisa renang karena saya nggak nyemplung ke dalam kolam renang itu. Itu. Nah, itu kita belajar dari SMA, kita belajar saham adalah surat berharga bagi perusahaan gitu ya. Kalau ekonomi kan belajar. Saya ditanyainnya, anggota kamu mana? Iya sih kita belajar, tapi sebatas definisi untuk biar lulus ujian kan. Tapi kita nggak tahu praktiknya seperti apa. Iya betul. Saya tahu. Hari ini gampang banget.
lewat tangan aja kita bisa beli saham Apple, saham Tesla. Tesla mau bikin pabrik di Indonesia nih. Ya, yang baterai di Jawa Tengah itu. Ya, jadi hari ini kita kedepannya akan lihat potensinya. Terus IKN mau dibuka kan? Ya, IKN. Kalimantan, berarti di sana akan ada potensi jalan tol baru, terus perumahan-perumahan baru. Berarti saham-saham semen, saham-saham Pada naik. konstruksi pada naik di berapa tahun ke depan. Jangan-jangan Kang Coga udah beli. Beberapa ada. Di Ajaib itu belinya lewat Ajaib. Oh. Gitu Pak. Ya baginya kayak gitu. Tadi harusnya bisa. Jadi konsistensi, kita bikin komitmen perjanjian dengan diri sendiri bahwa setiap bulan berapapun gaji saya harus punya alokasi untuk nabung. Bukan berapa besarnya, tapi berapa konsistennya saya untuk setia kepada janji saya untuk menabung setiap bulan. Saya kayaknya mau pakai itu kan, salary. Ya, lembar satu hari. Satu lembar satu hari. Ya, Satu banyak. lembar tadi berapa? Tergantung sahamnya. Tergantung sahamnya ya. Bisa kan? Saya beli rokok mahal-mahal di Iya. sini. Ini mah yang kecil. Kan ada yang gedenya. Lumayan kan? Iya. Bagi dua. Iya. Malah istilahnya yang 10.000 buat saya aja udah. Yang itu buat satu slot cukup. Dari rokok dong cukup sih. Cukup. Ini berapa? Bisa. Ternyata bisa beli itu. Dan hari ini saya pecinta produk-produknya Apple. Ya betul. Oh, Saya lihat Salah. sudah ini. ya, saya juga penggemar saham-sahamnya itu. Setiap hari saya harus beli $1 saham Apple. $1 berapa seribu? 11.000. Dia minimal berapa tadi? 3 bulan. Enggak, berapa seribu? Minimal $1 kita belinya bisa. Itu dapat satu lembar. Enggak, satu sepersekian. Kayak satu lembar kertas itu tuh dapat ujungnya doang tuh. Oh. Ya tapi besok beli lagi seujung, beli lagi seujung. Lama-lama Iya, kan iya. jadi satu lembar. Iya, benar. Terus tiba-tiba aja. Jadi kalau saham itu ada berapa keuntungan Pak? Kita dapat dari capital gain-nya. Dari apa? Dari kenaikan harganya. Kalau hari ini kita beli satu lembarnya 300 perak, ternyata 5 tahun lagi satu lembarnya jadi 1.000. Iya, itu capital gain itu. Ya, kita dapat. Terus ada dividen. Ada beberapa perusahaan yang membagikan keuntungannya kan, ada yang 2 kali setahun. Ya kalau itu tergantung jumlah lot kita, misalkan satu lot dapat dividennya sekian, satu lembar sekian 1.000 misalkan, itu kegedean sih. Kalau kamu punya sekian lembar, ya itu namanya passive income ya. Ya. Itu. Terus kalau wah masih nggak cukup juga kan, coba gimana? Ya tanya dirimu nih, kamu hebatnya di mana? Kamu hebatnya di mana? Lalu belajar untuk monetize kayak Sofa nih. Nanti lama-lama dari YouTube kita akan ada penghasilan. Saya nggak tahu. Nah, kamu akan ada monetize kan? Ya betul. Kalau off-nya ya, kalau Ya. offline di luar. Lalu itu yang saya coba. Oh kalau dari tadi itu selesai resign itu saya cuma bikin desain, bikin desain Instagram kan. Feed Instagram doang tuh kan receh, hina banget kan kalau ketemu calon mertua gitu ya. Kerjanya apa? Desain feed Instagram gitu ya. Pakai Canva lagi. Bukan menghina teman-teman Canva ya, sorry. Enggak, saya termasuk iya. menggunakan Pak, tapi Tapi itu kan kalau diomongin ke calon mertua kan nggak punya ini ya. Iya, betul. Value, tapi nggak masalah. Ternyata dari hal-hal yang orang anggap remeh itu kita bisa mengumpulkan kesempatan di situ. Betul. Ya dari situ mungkin selama ini Sofa kayak konten kayak gini, lalu tiba-tiba nanti dapat endorsement atau diundang jadi pembicara atau jadi konsultan buat rumah kan, itu kan juga ada yang bisa diuangkan. Iya. Lalu diundang seminar, jadi speakers, lalu kamu juga nulis kan royalti buku itu sampai mati juga. Kalau Kalau bukunya ada buku saya di sini. kan? ada. Ada. Nanti kita lihat. Betul. Nanti dia lihat ya. Just Nah, kita lihat nih teman-teman. 9. Ya. Mana buku saya yang juga? warnanya apa buka mau? Ini. Langsung kelihatan. Nah, ini Just How. Di pojok paling ujung atas. Jadi saya pernah nulis teman-teman, pernah nulis buku yang receh banget, receh di bawah receh malah kayaknya. Tapi kamu punya artefak Pak. Tapi ya sudah lah gitu. Ini yang keduanya sebetulnya masih saya tulis kan. Yang keduanya masih saya tulis, cuma ya itu belum selesai. Kemarin baru selesai sekolah kan. Oh iya, selamat. Jangan. Tapi ya itu ada sedihnya gitu kan ya. Ya udahlah. itu Hidup mah. proses lah, timeline-nya mungkin di situ. Kamu berapa tahun sih? Sekarang Kuliahnya berapa tahun? 7 berarti. 7 Hmm. tahun di ujung tanduk.
matang itu ilmunya. Ilmunya Saya kan nggak apa? pernah kan? Ya? Ya beda 6 bulan doang saya sama kamu. Iya sih. Tapi saya bisa punya alasan kan. Saya punya alasan kalau misalkan ditanya sama orang kenapa lulusnya sampai 7 tahun. Covid. Oh iya. Penelitian saya itu tentang biker subuhan. Iya. Mereka nggak bakalan bisa berkegiatan ketika PPKM. Iya. Objek penelitiannya nggak ada ya. itu alasan sih sebetulnya. Emang males aja orangnya. tapi itu masuk akal kan. Ketika ditanya namanya orang tua kan. Nggak perlu juga membebani diri kita. Nah dari stok itu Pak, gue belajar tuh. Nah, Tidak perlu membebani diri kita dengan menjelaskan keinginan tahuan orang lain. gimana tidak? Ya, misalkan nih, kenapa kamu lulusnya 7 tahun? Ya. Nggak, tujuan dia nanya itu apa? Peduli atau kepo? Iya, kalau ke situnya. Jadi nggak semua pertanyaan harus kita jawab. Kita yang tahu diri kita yang menjalani. Iya, betul, Kalau betul. 7 tahun itu menurut kita itu adalah waktu yang pas ya. Ya ini template yang saya Betul. pilih. Saya nggak harus milih susunan template yang hidup kamu gitu kan. Kita belasnya beda, kesempatannya beda, waktunya beda. Cuma saya kadang beban pertanyaan kayak gitu tuh sama orang-orang yang pemikirannya berbeda dengan Ya. kita. Namanya orang tua mungkin kan, Oh iya. atau misalkan saudara gitu, yang beda cara pandangnya, mereka pakai template orang lain dong Ya. gitu. Lihat Ih, sini tuh, mah cepet, itu. sini mah cepet gitu kan, ini gitu kan. Kalau Kita jawabnya gimana tuh? Saya kadang misalkan orang tua kita nanya nih, bapak kita umurnya berapa lah? Taruhlah 50-an. ya. Si itu seumuran kamu, teman kuliah kamu udah beli rumah gitu ya. Ya. Nah, Pak Jokowi seumuran aku udah jadi presiden. Itu kemarin saya balikin, Pak. Asli. Betul, serius. Saya kemarin itu gini, cuman akhirnya ngalor ngidul nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi kemarin itu saya juga pakai pemikiran kayak gitu kan. Tapi bukan di masalah sekolah. Persoalan punya anak. Saya datang ceritanya ke rumah inilah gitu kan. Datang ke sana tiba-tiba ngomong ini orang katanya. Ih, belum punya anak Pak katanya. Loh, belum, kalau ada mau dibawa tak gituin kan. Ih, si ini mau udah. Istri saya untungnya nggak ikut kan. Kan biasanya dia nanya setiap kesana itu gitu. Nah, saya bilang, "Teh, untung nggak ada loh ini. Istri saya bilang gitu. Kalau ada aja, janganlah nanya-nanya kayak gini gituin kan. Apalagi ngebanding-bandingin gitu. Teman saya teh gitu. Saya bandingin dia juga. Teman saya teh umurannya kita teh sama, anak udah punya 2 sama teh. Tapi dia mah rumah udah punya sendiri, bagus, mobil udah punya, udah sukses. Iya. Ternyata masih di sini aja. Saya gituin Kang, saking keselnya gitu tuh. Udahlah kata saya, gak usah banding-bandingin kayak gitu. Dan itu sama. Jawaban mentoknya ya. Tapi menurut saya itu nggak perlu sama kan, saya juga Iya, belum. kan memilih untuk itu. Ya. Kalau saya kemarin setahun saya milih untuk belum punya anak dulu tuh setahunan. Baru sekarang saya program lagi. Mudah-mudahan Tercapai tujuannya apapun. amin. Urusan itu mah yang ngasih Allah deh. Yes. Iya, kita mah ikhtiar doang kan. Setuju. Balik lagi ke yang tadi kan. Artinya ini kan buat teman-teman tadi udah dikasih gambaran ya. Rumusannya adalah kalau dari Kang Coga sendiri itu 50 30 20. Itu ya penjelasannya yang tadi udah dijelasin sama Kang Coga. Oh iya, terus satu penting, Apa lagi? pertama boleh beli rumah kalau rasio utangnya maksimal 30% dari total penghasilan. Oh. Harus di bawah 30%. Iya, maksimal tuh 30% tuh. Kalau cicilannya ya, Cicilan per bulannya. cicilan per bulan. Kamu gaji 4 juta. Cicilannya nanti 2.500.000. Harus mikir otak tuh. Ya, itu lama loh, 15 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Angsurannya Harus diukur tuh mampu nggak? Ya, Udah punya pekerjaan tetap. Kalau nggak punya pekerjaan tetap ya punya bisnis harus diukur juga. Bakal sustain nggak? Permintaan akan terus ada nggak? Iya. Tuh untuk Bahasa orang lapangannya seseran katanya. ya Harus ada harus seserannya, harus ada tambahan-tambahannya. sampingannya gitu. Yang diukur itu. Jadi maksimal kalau masih ada utang yang harus lunasin utang dulu. Ya. Jadi nanti memulai
pengajuan beli rumahnya itu kalau rasio utangnya udah di bawah 30%. Iya, iya. Sekarang pinjol-pinjol banyak soalnya. Udah Orang nggak- gampang banget. Jangan selfie doang pakai KTP cair. Setelah itu dikejar-kejar, diburu di WhatsApp. Banyak teman-teman saya yang korban gitu-gitu Iya. karena lapar dan tidak bisa mengelola keinginan. Tapi emang iya sih. Ada yang sampai bikin 6 akun dia cerita. Buat apa? Hanya untuk pembuktian itu tadi Pak. Pembuktian sesuai dengan standarnya orang lain. Teman kamu, anak si ini, anak si itu. Betul. Sementara kita ini kayak sekarang jam berapa di sini? Jam 7 lah. Di Amerika jam berapa? Ya sekian jam lebih cepat dari kita. Iya. Lalu di Papua sekarang udah 2 jam lebih cepat dari kita. Iya, betul. Sementara kita masih di bumi yang sama. Gitu. Ini nggak bisa sama. Ya mungkin teman saya orang Papua, saya ini Serang gitu ya. Ya berarti dia lebih cepat 2 jam. Dan dia lebih cepat gelap juga daripada saya. Di saat dia udah gelap, saya masih terang gitu. Jadi Iya, benar. nggak semua orang harus jadi matahari, nggak semua orang harus jadi bulan. Kita bersinar dengan cara kita sendiri. Betul. Gitu. Itu sifat yang saya pelajari dalam di usia saya 33. Sama 33. Saya udah beli rumah 4 tahun. Ya, 3. Kata orang telat. Cuma saya enggak. Apanya yang telat? Ya, Beli rumah? Iya, beli rumah umur segitu. Teman saya umur sekian udah beli rumah, beli mobil. Oh, enggak. Kalau ngikutin standar orang, lalu Iya. di umur saya udah punya anak 2. Iya. Tapi ada juga yang seumuran saya udah cerai. Makanya ya makanya. Makanya jalani hidupmu, jalani tujuanmu sendiri. Kalau Iya. tujuanmu ke Bandung ya jangan ikut orang yang tujuannya ke PRJ. Jakarta, PRJ. Ya turun tentulah dia turun duluan kan. Iya, betul. Nah, ya, berarti tujuannya udah sampai ya. Tujuan dia nikah muda kan. Tujuan dia beli rumah. Sementara kita harus nyulain adik. Iya. Misalnya dia nggak punya adik. Betul, betul. Dan itu menjelaskan ke semua orang nggak gampang dan nggak harus. Capek. Belajar untuk seni mau bodo amat, Iya. seni untuk masuk dunia kiri keluar dunia. Iya. Ada hal yang harus kita gitu dan batasan juga Pak. Kayak tadi itu bagus. Ada batasan-batasan yang orang-orang boleh mengomentari hidup kita. Ada juga yang nggak boleh dimasukin. Ya misalkan masalah keputusan untuk tadi anak, pendidikan, lu kalau nggak S2 ya lu nggak punya intervensi untuk dan nggak punya hak untuk menanyakan itu. Iya. Yakin kan apa segala macam. Iya. Kapan kita reunian? Beneran. Sama Kang Hilal segala. Iya, Kang Coga kemarin udah ya sama Kang Hilal ya. Sering, Hilal tuh sering sini. Sering. Kita sering diskusi. Sudah Dia juga ketemu Kang Hilal juga. belajar keuangan juga kan. Dia kan investasinya lewat investasi Hilal tuh deposito. Jadi mulai belajar memperkaya investasinya ke saham dan reksadana. Sama kayak kamu kan, dia belajar ajaib sama Gotra. Sampai belajar nanti sama Kang Coga. Oke teman-teman, kita sampai sini aja kali ya. Terasa sejam lebih udah kayak. Harus capek ngeditnya. Sebenarnya bukan capek ngeditnya, kasihan HP-nya. masih terbatas. Nantilah mudah-mudahan ada rezeki. Sebetulnya ada Kang Udara yang nawarin kayak kamera segala macam, cuman saya bilang device saya belum mendukung buat editing segala macam. Jadi masih pakai HP. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah nonton ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa bermanfaat ya teman-teman. Ini Amin. ngobrol-ngobrol ngalor ngidul aja nih. ngobrol ngalor ngidul nggak jelas juga nggak apa-apa, tapi yang jelas omongan yang Kang Cogah tadi itu semua kayaknya berbobot semua daripada saya. Jadi silahkan diambil manfaatnya, dan juga teman-teman jangan lupa follow Instagram Setiawan Kang Cogah. Setiawan Cogah, Rumah Cogah ya, sama Design Institute. Ada lagi ya? Desain in. Design In. Sorry. Sama ada desain situ dan desain in. Sama juga punya Kang Cogah juga. Mantap. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini, sudah menghabiskan kuotanya untuk hal-hal yang Insya Allah bermanfaat ya. tapi insya Allah itu bermanfaat. Silahkan disimak dan terima kasih banyak Kang Cogah atas waktunya. Saya udah mampir ke rumah Kang Cogah ini setelah sekian lama ya di cancel ya, sekian berkali-kali di cancel juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She's in for another sin. Sexy walk, a proactive talk.